Pemirsa catatan Olga, sekarang saya sudah berada di pinggir kali. Di mana saya akan bertemu dengan seorang anak yang tadinya dia bekerja sebagai tukang kaca. Karena dia sering pulang ke rumah untuk bisa menemui ibu yang sedang sakit. Begitu luar biasa. Penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Tapi insya Allah atas izin Allah akan bisa sembuh. Tapi sangat disayangkan. Ibu mempunyai penyakit yang begitu parah. Tapi dia tidak pernah bisa berobat ke rumah sakit. Dan dia bahkan tidak pernah yang namanya bisa ke rumah sakit. Karena tidak ada biaya. Hari ini di catatan si Olga, saya akan bertemu dengan anak dari seorang ibu yang mempunyai penyakit yang sangat luar biasa. Anak itu bekerja sebagai penarik getek atau penarik perahu. Seperti apa anak itu Olga akan bertemu? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Getek deh kesini, gue mau nyebrang. Cepetan, lama banget lo kayak pakai kebaya. Agak cepet. Nih gue kayak film Siti Nurbaya. Aduh. Pemirsa, ini pertama kali saya lo nyebrang pakai getek. Mudah-mudahan geteknya nggak bau. Ada dangdutan. Pak, ini nggak bisa muat banyak ya? Berarti gantian ya Pak? Mas, kali nyebrang berapa ya? 1.000. Oke. Bapak maaf Pak, Bapak udah berapa lama kerja di sini? Udah 15 tahun. Bapak ini siapa? Ini Yang biasa? Biasa. Ya Saya sudah. tarikin. Getek. Saat Kasih ya. Iya, siapa Bapak namanya Pak? Nama saya Rohmat. Rohman. Kalau Rohman nama Bapak saya Pak. Tapi ketua RW. Nah, mau naik jabatan lurah Pak. Orang ini jujur orangnya Pak. Cuma sama warga jujur. Sama saya ditipu mulu Pak. Rumah depan saya Pak, itu bapak saya. Dompetnya bilangin kosong mulu. Ada isi Pak. Cause everything's gonna be okay. Yo, satu dari sekian kemungkinan kau jatuh. Siapa namanya Mas? Endang, Hah? Endang Pak. Endang. Udah berapa lama Endang narik-narik getek seperti ini? Baru-baru ini Baru-baru ini. Kalau boleh tahu, berapa penghasilannya? 15.000 15.000. Buat apa sih uangnya? buat keperluan sehari-hari Keperluan sehari-hari terus? sama buat ngumpulin dulu bisa Buat ngumpulin duit, berobat buat dulu. berobat buat ibu. Iya. Oh gitu. Ibu sakit apa kalau boleh tahu? Ya nggak besar gitu. Perutnya membesar. Sakit apa diguna-guna orang? Perutnya gendut, gede. Kenapa itu kalau kata dokter? Tahu itu belum bisa. Belum pernah ke dokter. Ya Allah ya Tuhan. Jangan dong. Kalau didiemin lama-lama semakin membesar dong untuk perutnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Rumahnya di mana Mas? Ibu ada di rumah. Boleh antarin saya ke rumah ibu? Tapi jangan bilang kalau Olga mau datang.
Ya, oke. Ayo Mas. Mas, kalau boleh tahu Mas, tadi saya sempat lihat Mas bawa singkong. Maaf Mas sebelumnya. Iya. Ini singkong buat apa Mas? Buat diparut, Buat diparut terus? buat dijadiin buat nasi. Buat dijadiin buat nasi. Iya. Loh, kenapa harus makan singkong? Ya kan kadang-kadang buat singkong. Kan beras mahal. Kalau boleh tahu, sesayang apa sih Mas sama Ibu kalau boleh tahu? Ya. Namanya anak. Tak. Namanya anak pasti sayang ya. Iya. Saya bingung. Pas bingung, Iya. nggak tahu harus kayak gimana ya Mas. Tempat beli Saya belum bisa nyenangin ibu. Iya. Pengen sama. Pengen obatin ibu. Dan bisa ngobatin Ibu. Ya, cuman begini keadaannya. Begini keadaannya, jadi nggak bisa bantu Ibu. Iya. Ya, Cuman. cuma tenaga Mas doang yang Mas bisa bantu sama Ibu. Ya. Iya. Ya udah sekarang. Ntar lu sakit-sakit. Aduh. Anak, Sakit-sakit. jangan baik ini. Ya Allah. Aduh, bang, baju nggak ada dah. Oke, bang. Saya boleh naik Bu? Boleh, boleh naik. Iya, iya. Ya udah apa-apa di sini aja Bu. Susah banget. Pengen sembuh susah banget. Iya, nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Udah berapa lama Ibu sakit? Lama ini 5 tahunan ada. Tahan. Ibu nggak pernah ke dokter emangnya? Nggak punya duit. Jangan ke dokter, orang bakat nggak ada, bakat jagung, makan singkong itu aja dikasihin orang-orang. Jadi selama ini Ibu nggak pernah tahu penyakit Ibu apa? Enggak, kata kalanya itu ada orang ngomong tumor kata. Kalau lagi sakit lari ke belakang, kayak ditusuk-tusuk. Tapi saya diem aja, apa kata Nasir, ada yang nolong saya biar cepet baik. Amin.
Insya Allah Bu, Iya. dengan adanya Ibu di catatan si Olga, mudah-mudahan ada orang-orang yang baik Saya aja ini 6 bulan gak bayar. memberikan rezeki buat Ibu, Mah. ya bisa buat Ibu nanti berobat ya Bu. Ya. Alhamdulillah. Amin. Sujud pada Ada yang Ibu di sini mengatakan, juga belum bayar kontrakan belum 6 bulan. 6 bulan. Berapa itu Bu? 6 bulan ya 1,5 juta lah. 1,5 juta. Awas mau bayar bagaimana? Anak saya juga gak kerja. Semenjak saya sakit 3 bulan yang parah ini. Bos. Ingat saya itu jadinya pulang. Kerja-kerja jadinya. Sayang berarti anak Ibu. Iya. Udah ngasih makan dia, nggak masak dulu, nyuci baju. Mudah-mudahan ada yang nolong gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Ada yang nolong mudah-mudahan. Saya kalau udah sakit hanya sedih. Kemarin nggak bisa jalan semua nih, baru satu ini sih. Sekarang juga nggak bisa jalan saya. Udah ngompol sini turun, ngompol situ. Bersihin, mah dia dilapin, Sama mah anak saya. Ibu. Iya, Ya Allah sayang banget ya Bu. iya. Saya mau taberak. Wah, digulung mana saya semuanya. Kebuang. Sekarang makan baju nggak ada nih. Pada bolong-bolong. Ini pada bolong semua. Jadinya itu habisnya nggak itu mau berobat juga nggak ada itunya. Dengan baik tapi juga nggak ada. Dulu mah punya TV buat dijual, buat bayar itu. Buat bayar apa? Panas sih Mas. Orang nggak punya pesanin, Ibu tiap hari di sini kepanasan. ya panas gitu. Kalau pengen nonton rumah orang takut ngompol. Apa sih Bu doanya Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau lagi Ibu sendiri. Iya, saya berdoa apa aja, saya doa. Mudah-mudahan ya Allah ada yang nolong saya Amin, ya dari Allah. mana-mana. Mudah-mudahan ada orang yang Amin, ya menolong Allah. saya. Mudah-mudahan orang itu banyak rezekinya, Amin, ya Allah. gitu saya. Ya Allah, Yang jawab doanya ya umur Allah. banyak rezekinya, biar saya obatin sembuh, Ya gitu Allah, saya. jawab doanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Iya. Buat permesra catatan Olga. Kadang-kadang saya tidur. Bantu ibu ini ya dirikan. Allah. Jangan Iya. pernah takut rezekinya habis. Insya Allah kalau kita ngebantu orang lain, niat kita baik, Allah akan tambahkan rezeki itu. Buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada, aku mohon juga bantu buat ibu ke dokter. Iya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. akhir waktu, kaulah cintaku. Ibu pernah ngerasain putus asa Bu? Pernah mau bunuh diri. Mau bunuh diri? Iya, habisnya nggak, aduh sedih banget. Suami nggak punya. Suami umur 2 tahun nggak saya meninggal. Umur 3 tahun stroke saya. Jadi nggak bisa kerja apa-apa, dulu bisa bikin kerja, bikin orang, bantuin orang, Sekarang udah apa bisa aja. ngapa-ngapa. Saya Ada jangan, aneh anak ibu. iya, apalagi dia nggak kerja sekarang. Bukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan semua. Ibu dulu waktu ibu masih sehat masih Iya. suka bikin-bikin ginian. Iya bisa, bikin begitu, bikin tempat meja, bikin apa aja, spray. Sekarang mah nggak bisa sekali. Jadi saya berdoa aja dah, semalam nggak bisa tidur. Kemana Pak? Kenapa Bu? Sakit semuanya, habis mau kencing susah, mau bangunin 2 anak capek. Kasihan,
Udah saya ngompol aja sih, jalan ngompol ya. Nggak pakai pispot Iya, atau apa? nggak keburu. Nggak Orang keburu. ini ngangkat ini susah. Yang bersihin anak ibu. Iya, bersihin sama dia. Ntar dipelin sama dia, digituin. Atau malam tidur lagi. Jadi itu. Ibu makannya apa, singkong? Saya makan suka singkong, tiwul, kalau belum marah. Suka jagung, suka beras merah kalau Cuma itu undang bawa singkong buat makan. Nanti iya nak, begitu nggak punya, maka dapat air singkong ya alhamdulillah. Sepanjang hidup Ya Rina, bersamamu. kita sehat yang ngobatin kita. Ibu Martini adalah seorang ibu yang menderita penyakit tumor di bagian perutnya. Tumor yang tumbuh selama 5 tahun tersebut membuat Ibu Martini sulit untuk berjalan. Siapapun mungkin tak tega melihatnya, terlebih buah hatinya. Endang, putra Ibu Martini ini rela kehilangan pekerjaannya demi untuk merawat ibunda tercinta. Keterbatasan ekonomi membuat Ibu Martini tidak dapat berobat. Jangankan untuk membeli obat, untuk makan sehari-hari saja ia tak mampu. Dan di sisa hidupnya, beliau hanya berharap dapat sembuh dari penyakitnya agar tidak menyusahkan orang-orang tersayang yang dengan tulus merawatnya. cuma itu undang bawa singkong buat makan. Nanti Iya nak, begitu nggak punya, maka dapat air singkong ya alhamdulillah. Ingin ku lepas keluhku. Pada nggak makan puasa. Akui semua dosaku, Kita sehat yang ngobatin meski kita. tersipu Alhamdulillah. tertunduk malu. Ini menjadi 2 hari ini. Jiwa dan hati tertutup debu, akalku terkurung nafsu, ketaatanku tertimbun penuh. Jadi ibu makan ini diparut dulu. Iya, Pak, itu di apa namanya yang bolong yang gede-gede itu. Ya. Dikukus. Tutupi Habis dikukus ya udah ditaruh dimakan berdua. Dimakan berdua. Ya kadang-kadang kalau nggak ada ya sambal doang, ya nggak ada ya udah dikasih pemulung. Mana yang kasih pemulung toh? Jadi pemirsa, catatan Olga, ibu bilang kalau ibu nggak punya duit, ibu nggak punya makanan, dia malah dapatnya dari pemulung. Iya. Ingat pemirsa catatan Olga, pemulung aja masih mau berbagi sama Masih kita. mana tuh tadi dong ambil dong. Ya, saya mohon buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada yang mempunyai begitu banyak rezeki, kasihlah, bantulah ibu ini untuk supaya bisa berobat. Malu kita dengan pemulung yang mau memberikan makanannya kepada ibu. Masa orang yang punya duit tidak mau memberikan rezekinya? Saya cuma mengingatkan, kita hidup di dunia harus saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai. Karena kalau kita udah meninggal, kita tidak akan bawa apa-apa. Yang dibawakan ibadah kita, amal kita, dan perbuatan kita. Ibu, nanti ya, Iya. nanti sama tim dari PD Production, kalau saya nggak sempat, ibu ke rumah sakit, Nah, biar dicek semuanya, kenapa dan ada apa. iya. Kalau Allah izinin diangkat penyakitnya, mudah-mudahan ibu bisa sembuh. Nah, Ya minimal ibu udah tahu bahwa penyakit ibu apa. Selama ini pemirsa catatan Olga, iya amin. ibu tidak pernah ke dokter sama sekali. Enggak. Jadi dia pun tidak tahu penyakitnya apa.
Hari ini saya, Olga Saputra, bersama tim saya ingin memberikan yang terbaik pastinya kepada orang-orang yang saya kasihanin, yang saya sayangi, yang saya cintai. Ya, Iya, Mbak. ya Bu, Iya, saya bawa Ibu nanti ke dokter. iya biar bapak baik. Biar cepat baik. Iya, Gak ada penyakit Amin. yang bisa sembuh Bu. Kalau Allah izinin sembuh bisa sembuh. amin. Ya Bu, Iya. Ibu harus semangat. Jangan lupa untuk berdoa Bu. Berdoa Allah kan pengen aja dengar doanya Bu. malam. Ya. Iya. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Pemirsa catatan Olga, kita berdoa sama-sama semoga Ibu cepat sembuh. Siapapun yang mendapatkan penyakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, angkat penyakitnya, sembuhkan Ibu dari penyakitnya ya Allah. Pemirsa catatan Olga, saya juga salut dengan anaknya Endang. Begitu luar biasa, dia mau Ngurusin orang tua. ngurusin orang tua. Lebih baik dia. Ketulusan hatinya dia pemirsa yang membuat ibu menjadi semangat, menjadi kuat menjalani hidup pemirsa. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk sayangi kedua orang tua kita. Karena kalau kita sayang sama kedua orang tua kita, insya Allah itu menjadi berkah buat kita. Jangan menyakiti hati orang tua kita. Ikuti apa kemauan orang tua kita. Itu yang terbaik pastinya. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia. Saya mau nganterin ibu ke dokter, ya. Karena ibu nggak pernah ke dokter katanya. Kasian kan? Mudah-mudahan ibu cepat sembuh ya. Ya. Saat ku tak berdaya, terlelap dalam cinta. Mungkinkah ku bertahan Duduk sini, tidur. jalani waktu yang indah? Sudah segala yang ada dalam hidupku, ku sadar. Siapa namanya ibu? Siapa? Mursini. Umur berapa ibu? Umur berapa? 59. Kenapa ini perutnya? Iya, tahu Udah mulai kapan? Udah berapa tahun yang lalu. Udah setahun ada? Hah? Tahun? 5 tahun. Dalam setiap langkah hidupku, hanya Kau, Tuhanku
Kalau boleh tahu apa sakitnya? Kemungkinan ini keganasan di ovarium. Karena ini sudah besar sekali, otomatis memang harus dilakukan tindakan operasi. Karena sepertinya sudah berjalan ke kemana. Ini dari UGD ini akan kita konsulkan ke bagian kebidanan. Oke, harus di USG, periksa darah, periksa jantung, foto semuanya lengkap. Tindakan dia siap untuk operasi, kita langsung tindakan. Makasih ya Olga ya, sudah percaya untuk bawa pasien tubuh ini ke rumah sakit Rawamangun. Emang biayanya kira-kira tuh berapa sih Bu kalau untuk mengeluarkan penyakit? Maksudnya apa Bu yang mengandung itu sama Bu Umut ini kira-kira? Kira-kira ya. Kalau seharusnya kan lihat keadaan pasiennya dulu. Ini mau operasinya serumit apa gitu. Tapi kalau memang operasi besar itu di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Oke Bu, kira-kira tim dokternya udah disiapkan atau gimana Bu? Sudah disiapin. Boleh kita tanya-tanya sedikit Bu? Saya panggilkan ya. Iya. Iya, ini saya kenalin, ini tim dokternya Rumah Sakit Rawamangun, dengan Dokter Nur Hidayat dan Dokter Sari. Iya, salam kenal Pak Dokter. Saya Olga Syaputra. Ini sahabat saya Tara Budiman. Kita dari catatan si Olga. Iya. Gimana Pak kalau boleh tahu? Agak cukup lumayan rumit? Ya, diperkirakan ibu ini menderita kista ovarium yang besar. Secara kedokteran dikenal sebagai kista ovarium permahna. Kelihatannya sih tidak ada tanda ganas ya, mudah-mudahan bukan ke arah kanker ya. Jadi operasinya memang operasi besar karena ini juga harus melibatkan dokter bedah kalau memang ada ditemui pelekatan dengan usus atau dengan organ-organ yang lainnya ya. Jadi keberhasilan operasi ini tergantung dari jenis kistanya dan juga tingkat kesulitan pada saat operasinya, apakah ada pelekatan tidak. Kira-kira tuh penyebabnya? Itu karena tumor jinak sebetulnya, tumor jinak di indung telur. Ya udah Bapak dokter yang ganteng-ganteng, cakep-cakep. Ibu terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah hari ini ketemu Olga. Amin. Ya, kalau nggak ada kayak beginian kan catatan Olga, saya nggak mungkin bisa ketemu sama ibu dan bisa ke rumah sakit sini. Ya benar nggak Bu? Iya. Makasih banyak. Iya Bapak. Amin. Amin. Makasih. Sama-sama. Mudah-mudahan ibu sehat, baik ibu. Ya. Cepat diangkat. Amin. Jagain mak lo, ya, tungguin. Ini anaknya satu-satunya katanya Bu. Ya, baru. Makasih doang, cium dong. Nggak bercanda. Ya,
saya mau pulang ya, karena ada urusan lagi. Bu, ini ibu direkturnya. Ya, ya. Jadi ibu saya serahin sekarang urusannya sama ibu ini. Ya. Terima kasih ya. Ya, dan terima kasih juga sama ibu direkturnya. Sama-sama ya Bu. Oke, pemirsa catatan Olga, hari ini hari yang sangat menyenangkan pastinya buat ibu dan anaknya. Karena insya Allah beberapa hari lagi ibu akan dioperasi dan mudah-mudahan hasilnya baik. Amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Makasih Bu. Makasih ya Pak. Ibu cepat sembuh. Ibu sekali lagi makasih ya. Iya. Banyak kalau Saya ikhlas kok udah. Tadi sih nggak berat kemarin. Sekarang udah ikhlas. Kita berdoa aja dah mudah-mudahan lancar. Itunya apa? Kasihnya. Mudahan dokter-dokternya juga selamat. Banyak rezekinya. Inilah detik-detik yang menegangkan untuk Ibu Martini dan keluarga. Saat ini Ibu Martini harus masuk ruang operasi untuk menjalani proses pengangkatan penyakitnya. Kegelisahan dan kecemasan tergambar dari raut wajah orang-orang yang menyayanginya. Hanya doa yang bisa mereka panjatkan agar proses operasi bisa berjalan lancar. Manusia bisa berencana, tetapi pemilik kehidupan inilah yang akan menentukan. Semoga Tuhan memberi keselamatan untuk Ibu Martini. Kecemasan juga begitu terlihat dari raut wajah Endang, anak satu-satunya Ibu Martini, saat ia menyaksikan dari kejauhan proses operasi sang ibu. Terlebih saat para dokter dan tim medis lainnya membawa Ibu Martini keluar dari ruang operasi. Rasa syukur para dokter dan semua pihak atas keberhasilan operasi Ibu Martini. Bila ku kenang jalan hidupku, betapa ku rasa kehadiranmu. Alhamdulillah operasi sudah berjalan lancar. Memang pada mulanya kita sudah memperkirakan bahwa operasi ini akan cukup sulit karena masanya cukup besar, mencapai seluruh rongga perut. Kemudian juga ada perlekatan dengan organ-organ reproduksi dan usus ya. Tapi alhamdulillah bersama dengan tim dokter yang ada, dokter bedah, dokter anestesi, kita sudah berhasil untuk mengeluarkan masanya isu. Dan seperti yang dilihat tadi, ada benda diameter 30 sentian seperti bola besar dan cairan sekitar 22 liter. Semuanya terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah yang baik. Amin. Segala karunia kasih-Mu, sadarku semua ini jangan lagi jauh dariku, jangan
pernah tinggalkanku, yang kuasa. Seperti inilah keadaan Ibu Martini sebelum dioperasi, dan seperti inilah kondisi Ibu Martini setelah dioperasi. Ya Tuhanku, terimalah sujudku. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dengan bersabar dan berserah diri pada Yang Kuasa, Tuhan akan selalu ada untuk hamba-hambanya yang selalu berdoa. Lah kau beri rahmat-Mu, kau